Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 12 November pukul 20 lewat 13 menit. Gue mau bahas saham El Nusa. Sebelum kita masuk ke El Nusa, Pertamina itu baru aja melaksanakan RUPS guys. Kemudian Pertamina mengangkat komisaris utamanya itu Iwan Bule ya. Lu yang suka bola atau lu yang ngikutin politik pasti tahu siapa Iwan Bule. Itu komisaris utamanya. Sebelumnya komisaris utamanya itu si Ahok Basuki Cahayapurnama. Kemudian kan dia mengundurkan diri, kemudian menjadi salah satu tim dari Ganjar Mahfud. Nah, digantikan sama eh di Rut Pertamina yang sekarang. Komutnya, komisarisnya. Yang sekarang itu lu juga kalau ngikutin politik harusnya tahu di Rut Pertamina saat ini ya guys ya. Sekarang, nah ini nih, Simon Aloysius Mantiri. Dia itu tadinya adalah bendahara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Ini sedikit ngobrol aja guys ya. Sebelumnya di Rut Pertaminanya itu Nike Widiawati yang cewek. Nah ini tadinya jadi komisaris utama menggantikan Ahok. Sekarang dia jadi direktur utama. Itu tadi kita ngomongin Pertamina. Ya harapannya Pertamina makin bagus lah. Karena kalau gue lihat latar belakangnya dia itu juga orang, ya bukan orang sembarangan, punya integritas kalau gue lihat sih ya sejauh saat ini ya. Itu tadi kita ngomongin Pertamina. Sekarang kita ngomongin Elsa. Ya, Elsa ini sempat naik dalam beberapa bulan lalu, tahu nggak gara-gara kenapa? Padahal dia belum ngerilis laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Karena isu yang perang guys, yang perang Iran itu, ingat yang Elsa naik, Akra naik, ENRG naik, kemudian Medco naik. Banyak yang naik tuh saham-saham yang berhubungan dengan migas. Ya. Nah, di situ beberapa nanya sama gua, dia naik sampai ke angka 480, 500. Beberapa nge-DM gua bilang jangan beli saat lagi momentum begini karena dia naik bukan disebabkan respon dari si perusahaan, misalkan merilis laporan keuangan, merilis kinerja, atau ada proyek baru, atau ada informasi dividen. Bukan karena itu, tapi murni karena ada kenaikan. Kan karena ada isu, kenaikannya karena ada isu. Jangan beli saat-saat momentum begitu. Nah, sekarang sahamnya turun. Kan ada yang nanya juga, Bang, Elsa kok turun terus? Kenapa ya? Ya karena tadinya naik bukan disebabkan oleh yang hal-hal tadi gue bilang, guys. Naiknya karena isu, bukan karena si perusahaan merilis kinerja dan segala macam, bukan karena faktor fundamentalnya. Jadi akan turun suatu saat apabila si saham naiknya karena isu yang Iran itu. Sekarang sahamnya sudah turun lagi. Nah, ini menarik. Kita cek. Kalau dicek El Nusa ya guys ya. El Nusa itu perhatikan di sini guys ya. Kelihatan ya. Dia punya aset 10 triliun. Ya, 10,4 triliun. Ya. Sekarang dia punya kas dan setara kas itu 2,6 triliun, yang artinya kas per sahamnya itu ada di angka 350-an. Jadi lu punya harga Elsa itu 444, dia punya kas di angka 358-an perak per lembar. Ya. Jadi lebih dari 50% guys. Cashnya dari harga sahamnya. Paham ya? Dia punya harga sekarang 440-an. Nah, per lembar itu ada cash di angka 358. Itu yang pertama. Yang kedua, piutang usaha dari Elsa per 30 September 2024 itu ada di angka 3,1 triliun. Ini terdiri dari piutang yang piutang yang sudah difakturkan maupun piutang yang belum difakturkan. Artinya ini nanti juga kedepannya akan menjadi pendapatan dari si El Nusa itu sendiri. Nah, ini nih guys nih. Gue kalau ngelihat kondisi piutang yang sudah difakturkan dan belum difakturkan ini kayak Toba. Ingat Toba nggak? Dia punya piutang, kalau gue nggak salah ya, koreksi kalau gue nggak salah, dia punya piutang yang belum difakturkan ke
PLN kalau gua nggak salah. Nah, itu nanti akan menjadi pendapatan si Toba juga. Sama seperti El Nusa. Dia punya piutang usaha yang belum difakturkan dan yang sudah difakturkan. Yang totalnya mencapai 3,1 triliun. 3,1 triliun ini adalah 30% dari total aset dari El Nusa itu sendiri. Menarik nggak? Menarik, guys. Yang belum difakturkan ada PT Pertamina Patraniaga dan sebagainya dan sebagainya. Tercatat kalau gua lihat, ya, itu yang kedua nih, kita masih ngomongin yang poin 2. Tercatat yang gua lihat, El Nusa ini saat ini lagi fokus sepertinya untuk melayani proyek-proyek dari pihak berelasi. Karena ini gue update ya guys ya, presentasi pendapatan dari pihak berelasi El Nusa itu sekarang ada di angka 88%. 88%. Tadinya 67%, 73%, 2019, 2020 78%, 76, 70, 76, 79, 83, 88. Hampir 90% pendapatan El Nusa disumbangkan oleh pihak berelasi. Ya dalam hal ini ya PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pertamina EP dan sebagainya. Pertamina kan gede guys, dari anaknya, cucunya, ya grup gede. Nah, ya, itu poin 2 yang menarik. Kemudian yang ketiga, saat ini PBV-nya Elsa seiring dengan penurunan sahamnya itu sudah mulai menyentuh angka 0,6. Demikian PER-nya juga sudah termurah sebenarnya dibandingkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini kan dia keempat. Sebelumnya 5,8, 60, 18, 10. Nah, jadi secara valuasi PER dan PBV udah murah. Di samping itu, ya, poin selanjutnya ada penurunan harga saham, tapi sebenarnya secara year on year labanya El Nusa itu masih lebih besar daripada tahun 2023. Tahun 2023 itu dia bisa mendapatkan 503 miliar. Sekarang 551 miliar. Itu pun baru per kuartal 3 tahun 2024. Kita belum tahu nih di kuartal 4 tahun 2024-nya. Ya lu lihat aja tadi, ya kan ada piutang-piutang dan segala macam. Poin selanjutnya, nah ini yang kelima nih guys. Tadi kan yang keempat tuh. Yang kelima, El Nusa kalau dihitung dari dividen, ya dia biasanya membagikan dividen 40%. Ya, 40%. Katakanlah dia mencatatkan EPS di angka 100. Di angka 100 dia membagikan 40 perak per lembar. 40 perak 40% ya, 40%. Berarti kan dia membagikan 40 perak per lembar. Ini EPS cepet nih. EPS cepet. Bisa nggak dia mencatatkan EPS cepet? Bisa iya, bisa enggak. Tapi dia kalau misalkan mencatatkan atau memberikan dividen payout ratio 40% per lembar, berarti kan DPS-nya itu adalah 40. Ya, 40 per lembar. Di harga sekarang dia sudah melebihi dividen yield-nya itu nih ya. Udah ada di angka 9%. Ya di atas 8% lah. Menarik nggak? Menarik. Jadi ada beberapa hal yang dibalik penurunan harga saham Elsa. Hal-hal yang tadi gue sebutkan tuh dari poin 1, 2, 3, 4, 5. Elsa ini sebenarnya menarik untuk dikoleksi. Jadi lu jangan rame ketika sahamnya lagi naik. Lu justru sekarang lagi banyak yang roboh. Siapin cash. Beli saham-saham yang modelnya kayak Elsa gini. Year on year naik, valuasinya murah, dia punya piutang yang sudah difakturkan dan belum difakturkan masih di angka 3 triliun. Dia punya kas gede. Ini bisa jadi pertimbangan untuk cicil beli sahamnya ketika sahamnya lagi roboh. Kayak gitu guys. Ya, jadi ini adalah salah satu saham yang menarik untuk dibeli ketika saat ini kondisinya hampir semua saham lagi roboh. BRI, terus apa lagi tuh? Banyak yang lagi roboh. UNTR, ya. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Itu kondisi-kondisi Elsa yang menarik. Silakan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.